Jadi artinya begini ya, eh, prinsip satu data Indonesia ya, ini memang sebuah upaya besar ya, karena begitu banyaknya variasi data dan sebagainya gitu ya. Dan ini perlu ada pengaturan governance-nya ya, tata kelolanya. Nah, gitu. Nah, memang di Perpres 39 tahun 2019 itu yang diatur itu adalah secara makronya ya, atau secara makronya. Dan prinsip utamanya. Sebenarnya kalau yang Bu Wina tadi tanyakan itu formatnya seperti apa, Pak? Apakah sekian tabel sekian kali sekian, terus harus data-data ini. Nah, itu memang enggak sampai detail ya artinya. Cuma prinsip utamanya begini. Satu data itu kan harus berdasarkan ini standar datanya harus sama ya. Harus standar data itu harus kita pegang gitu, standar data ya. Jadi prinsip satu data itu satu standar data. Jadi konsep definisi ya itu harus cakupan ya, klasifikasi, ukuran itu harus tegas, harus jelas gitu ya. Kan selama ini mungkin konsep yang misalnya konsep apa yang dimanakan penduduk mungkin beda-beda gitu, atau yang dimanakan rumah tangga apa, ada yang keluarga, ada yang rumah tangga, ada yang ini harus disatukan nantinya gitu ya. Artinya untuk konsep berangkat dari sebuah pemahaman suatu variabel harus dari konsep yang sama. Nah ini makanya yang diatur prinsipnya satu data adalah satu standar data. Kemudian juga ada metadatanya, satu metadata. Nah satu metadata ini jadi harus nanti ya artinya data yang dihasilkan oleh produsen data itu ada metadatanya, informasinya minimal orang yang mencari data itu dia misalkan tanya ke BPS atau tanya ke perguruan tinggi ya, Pak saya mau mengumpulkan data ini, oh data ini tentang ini nih, ini ada di sana gitu ya, silakan Bapak datang ke instansi ini, silakan Bapak datang ke sini. Nah itu minimal ada guidance gitu ya dengan satu data. Dan juga ya artinya hal yang ketiga, prinsip yang sudah saya kemukakan tadi juga pada saat pemaparan adalah prinsip interoperabilitas. Jadi keinginannya suatu saat ya, itu data itu dimanapun bisa dipakai oleh siapa saja ya. Artinya tidak harus data itu mungkin dengan perizinan yang ketat dan sebagainya sudah menggunakan dari berangkat konsep ya definisi yang sama gitu ya. Artinya kita juga nggak ingin data kita digunakan oleh pengguna data tapi yang membingungkan gitu. Nah ini makanya ada prinsip dasar dari prinsip satu data itu tadi satu standar data, satu metadata, satu interoperabilitas dan juga nanti ada kode referensi ya. Artinya kita berangkat dari biasanya kan kalau data itu tidak lepas dari pengkodean ya. Karena data itu kan nantinya biasanya diolah gitu ya. Diolah itu kan mainnya kode di sana gitu ya. Bukan karakter lagi ya artinya. Ya kode ada karakter, ada numerik ya. Nah itu perlu ya ada kode referensi dan juga data induk. Nah ini 4 prinsip satu data sebenarnya itu. Jadi tidak detail mau memasukkan atau agar data saya bisa dalam satu data Indonesia harus mungkin data tentang kategori ini terus tabelnya tidak seperti itu gitu. Itu masing-masing produsen data disesuaikan dengan ketersediaan ya. Kalau kita istilahnya melakukan standarisasi sampai sedetil itu ya kemungkinan ada data di wilayah ini ada tapi di daerah ini nggak ada. Misalkan data data geografis gitu ya. Wah jangan-jangan ini kalau kita misalkan mendetailkan atau membuat baku ya secara detail data itu bisa jadi ya misalnya ya ada wilayah perkebunan dengan wilayah laut gitu ya. Ya itu kan nanti beda gitu ya. Nah, jadi sebenarnya prinsip utamanya yang disatukan di sini, yang pertama tadi standar ya. Memang kita di dalam statistik itu kan prinsipnya terukur dan terbanding ya. Jadi harus berangkat dari metodologi, berangkat dari konsep definisi yang sama ya.
ruang lingkup juga jelas, tahun pelaksanaan juga jelas. Jadi betul-betul bisa dibandingkan dan selain diukur dan bisa dibandingkan ya. Jadi pengaturan template-nya tidak sampai sedetil itu gitu ya. Karena tentunya itu akan menyulitkan justru nanti untuk produsen statistik ya yang mempunyai data statistik. Jadi prinsip satu data tadi 4, satu standar data, satu metadata, datanya bisa dipinjam pakai atau interoperabilitas, dan memiliki kode referensi atau daftar induk. Itu yang menjadi prinsip baku dari satu data Indonesia. Ya, terima kasih, Pak. Oke, siap Bapak. Terima kasih ini penjelasannya. Udah sangat detail ini penjelasannya, dan mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa Bu Ina tadi bisa mengerti persis ya dari jawaban Pak Win tadi. Nah, silakan Pak Nathan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Baik, Pak. Silakan Bapak. Baik, Pak. Terima kasih pertanyaannya untuk dari Pak Yulian. Pertanyaan mengenai permasalahan perhitungan numerik dari modelan tsunami dengan menggunakan persamaan gelombang datar ya, shallow water wave equation. Itu memang persamaan standar untuk pemodelan tsunami. Saya sendiri latar belakangnya bukan numerik, jadi mungkin ini hanya gagasan umum saja gitu. Mungkin dari yang pertama mungkin dari sistem operasinya ya. Katanya Windows itu lebih lambat daripada yang Mac atau Linux. Dan mungkin di Indonesia di sini juga umumnya menggunakan Windows ya. Walaupun waktu saya ke Bandung dan ke Medan itu saya lihat supermarket malah menggunakan Linux. Katanya Linux lebih cepat. Itu dari sistem operasi. Terus yang kedua dari komputernya sendiri gitu ya. Mungkin kalau komputernya lebih baru ya otomatis prosesnya juga lebih cepat. Dan ya bisa dimaklumi kalau memang di Indonesia kita sumber daya masih terbatas gitu ya. Komputer cepat masih didominasi oleh universitas ya yang banyak dananya mungkin begitu ya. Terus yang ketiga mungkin ini permasalahan utamanya dari pengkodean ya, yang ini yang Pak Yulian justru malah lebih ahlinya di sini mungkin ya. Metode yang digunakan itu tekniknya apa Pak? Kalau boleh tahu. Pengkodeannya kita menggunakan ini Fortran gitu Pak, bahasanya Fortran. Ya, bahasa Fortran. Tapi memang pengkodean kita itu karena kita banyak melibatkan data spasial gitu. Jadi pada saat dia membaca data spasial itu jadi agak lama sih bacanya memang gitu. Karena kita memang pakai waktu sekitar 1,5 jam sih penjalanan gelombang itu. Jadi 1,5 jam itu kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari 3 malam itu untuk running. Jadi membosankan. Ya. Kalau metodenya yang digunakan finite difference atau finite element? Finite element. Finite element. Seharusnya yang saya tahu, saya sendiri masih tahu sedikit, belum mencoba banyak. Yang saya tahu, yang saya dengar itu finite element justru malah lebih cepat daripada finite difference dengan finite volume dan lebih akurat katanya, lebih bagus. Gitu. Terus kalau Fortran saya sendiri belum pernah coba. Dulu waktu saya belajar itu Pascal ya, waktu tahun 90-an itu. Saya sendiri itu pakai MATLAB. Terus yang belakangan juga sempat belajar Python. Kalau kata teman-teman yang sudah pernah yang pakai C atau C++, katanya MATLAB dan Python itu justru lebih lambat juga katanya. Jadi yang paling cepat itu katanya C++ katanya gitu sih sendiri. Sendiri hanya pengguna itu bukan ahlinya. Jadi itu Pak beberapa faktornya tadi saya ulangi dari segi operating system. Kalau ada Linux mungkin dicoba di Linux. Linux itu kan gratis ya, kalau Windows harus bayar. Terus mungkin komputernya sendiri hardware itu ya, masalah hardware perangkat keras.
terus perangkat lunaknya, dari softwarenya, jenis softwarenya, mungkin bisa dibandingkan antara Fortran dengan MATLAB atau dengan Python atau dengan C++. Terus metodenya sendiri, katanya kalau terlalu banyak loop memang itu bikin lambat. Ya, jadi mungkin siap. kalau ada loop yang bisa dihindari atau yang bisa disederhanakan mungkin bisa mempercepat. Mungkin segitu aja Pak saya sendiri. Oke, siap. Makasih Pak. memang itu sih memang rangkaian ininya. Tapi ya oke, makasih banyak Pak Nathan. Oke. Ini waktu kita tinggal 5 menit, tapi saya masih menyisakan satu pertanyaan ini untuk Pak Bagus ini. Ini pertanyaan dari jauh ini Pak, dari Unimed ya. Pak untuk Pak Win. Ini pertanyaan untuk Pak Win ya. Jadi ini pertanyaan dari salah satu peserta kita dari Unimed. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Dan mohon maaf ini bagi peserta yang lain yang belum bisa kami sempat bacakan. Tapi tadi saya lihat Pak Bagus sudah mencoba untuk menjawab melalui chat ya. Jadi mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan untuk Pak Bagus itu bisa dijawab, bisa dimengerti dengan hasil jawaban melalui chat dari Pak Bagus. Ini pertanyaan untuk Pak Win. Pertanyaan terakhir dari Hamidana Sution dari Unimed. Menyambung dengan pertanyaan magang tadi Pak Win, kira-kira adakah persyaratan khusus, misalnya kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh mahasiswa? Kemudian pertanyaan kedua, misalnya kalau sudah ada MOU dengan universitas, perlukah dibuat lagi MOA dengan fakultas atau prodi? Monggo Pak, silakan. Mohon maaf Pak, lagi di mute, masih di mute itu Pak. Pak Win, masih di mute. Oke, makasih. Oke ya. Jadi gitu, saya udah baca sepintas di chatnya juga gitu ya. Artinya intinya secara khusus tidak ada persyaratan yang memang harus kemampuan ini ya. Saya yakin lah, artinya bahwa mahasiswa statistika itu udah literasi terhadap data tuh udah nggak usah dipungkiri lah. Nah, cuma mungkin gini aja, artinya dari aspek legalitas ya, artinya jadi magang ini kan ibaratnya antara institusi ya, BPS misalkan dengan UNIP gitu ya. Ya artinya memang bagaimanapun harus melalui prosedur itu ya, artinya melalui entah melalui fakultas atau melalui itu ya. Karena kita sebetulnya udah punya MOU ya secara lembaga, bahkan dengan dengan fakultas MIPA kita juga sudah ada PKS ya, artinya itu sudah cukup lah bagi kami ya. Dan tinggal nanti pengaturannya gitu ya. Jadi kan karena kita bicara merdeka belajar terus kampus merdeka, mungkin yang menjadi kekhususan di sini adalah bahwa dia bisa belajar di mana saja ya. Ya kalau mungkin biasanya kan terlalu prosedural sekali. Jadi berbondong-bondong mahasiswa datang ke kantor BPS. Tapi kalau sekarang misalkan, Pak saya tinggal di Kaur, gitu. Saya pingin magangnya di Kaur, ya silakan. Ya nanti melalui fakultas, ya ke kami, ya ditentukan suratnya, silakan mau magang di Kaur gitu ya. Atau mau magang di Muko-Muko karena saya tinggal di Muko-Muko, ya silakan. Ya, artinya nanti secara prosedur ya antar institusi adalah suratnya. Tapi itu nggak perlu lagi MOA ya, yang ini. Tapi karena kita udah antar institusi bahkan sudah kita turunkan dengan fakultas gitu ya. Jadi silahkan ya yang ingin atau berminat ya untuk magang di BPS ya. Ya kami memang masih intens dengan beberapa kegiatan yang memang sedang dan akan berjalan ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa langsung istilahnya ya, selama ini kan mungkin teori ya yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi. Wah, itu saya mengingat kembali ke masa lalu tuh Pak Bagus ya. Ya mungkin teman-teman nanti implementasinya di lapangan ya dalam bagaimana artinya nanti seimbang itu antara teori dengan praktek ya di lapangan yang betul-betul data ini bukan data yang hanya untuk penggunaan terbatas, tapi untuk regional bahkan nasional, bahkan internasional lah gitu ya kalau itu. Jadi silakan ya, silakan. Dan kami sangat berharap
ya ini segera terrealisasi. Demikian Pak Yulian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Win atas jawabannya, dan ini mudah-mudahan juga berlaku untuk BPS-BPS dimanapun Pak ya, karena ini pertanyaan dari Medan, saya yakin di Medan juga akan memperlakukan hal yang sama BPS-nya ya. Sama Pak. Oke, siap-siap, terima kasih. Mungkin itu Bapak dan Ibu-ibu semua peserta konferensi nasional kita hari ini. Jadi kita sudah kurang lebih 30 menit kita membuka acara diskusi ini, dan terima kasih sekali kepada Pak Nathan, Pak Win, Pak Bagus yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Mari kita beri aplaus kepada ketiga narasumber kita ya, kepada 3 narasumber yang hebat-hebat hari ini, dan ilmunya beda-beda gitu ya. Jadi ada yang menjelaskan secara matematik tadi, yang mungkin Pak wakil dekan kami agak kebingungan dengan penurunan dari Pak Nathan tadi, kemudian Pak Win mungkin agak sedikit umum dan bisa diterima semua, dan itu mungkin mencerahkan kita semua. Dan tadi ada Pak Bagus yang sudah masuk lagi ke dalam teori statistiknya, yang saya juga hampir tidak sama sekali mengerti lagi ya, karena memang bidang saya beda Pak. Oke, terima kasih kepada ketiga narasumber kami. Terima kasih sekali, kami apresiasi atas waktu, kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga acara kami bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan sehat semua kita. Oke, hadirin sekalian, demikianlah acara konferensi nasional kita hari ini. Saya rasa para peserta semua sudah mencatat dan sudah menyimak ya semua pemaparan dari narasumber, dan pertanyaan-pertanyaan tadi saya rasa itu juga sudah dicatat dengan baik ya, baik di kepala maupun di ini. Nanti juga kami akan share juga ini materi-materi kita juga akan kita share. Kemudian ini juga kalau tidak salah panitia juga melakukan streaming ya dengan YouTube, dan mungkin nanti bisa juga disimak rekaman YouTube-nya di jurusan matematika ya, kalau nggak salah di YouTube-nya nanti itu. Jadi untuk mengingat kembali pertanyaan-pertanyaan atau apa materi-materi yang diberikan hari ini, itu bisa disaksikan nanti di hari-hari berikutnya. Oke, tanpa membuang waktu lagi ya, jadi ini waktu sudah sangat siang. Peserta dan hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan hadirin semuanya yang telah semangat dan telah berpartisipasi dalam kegiatan konferensi nasional matematika dan statistika Expo tahun 2021 yang diselenggarakan oleh jurusan matematika FMIPA Universitas Bengkulu. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah omong ya di dalam saya membawa atau memandu acara ini. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan matematika dan statistika Expo tahun depan ya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara ke MC. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada pembicara secara simbolis diwakili oleh Ketua Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas kepada Ibu Dr. Mulia Astuti SSI, MSI, dipersilakan. Baik. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada pembicara utama pertama kita, yaitu Bapak Dr. Nathanael Karyanto. Terima kasih banyak Pak Nathan atas materi pada hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat. Dan rasanya 45 menit materi dari Pak Nathan ini rasanya belum cukup ya. Dan kita berharap kita dengan Pak Nathan ada kegiatan-kegiatan lanjutan ya dari kegiatan kita pada hari ini, juga berkaitan ini Pak dengan kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mungkin kami mahasiswa-mahasiswa di Bengkulu perlu penguatan-penguatan ini Pak Nathan terkait dengan pemodelan matematika, persamaan diferensial. Jadi mungkin ke depannya kalau misalnya bisa
16 kali pertemuan satu semester untuk satu mata kuliah, misalnya persamaan diferensial biasa, kita bisa minta Pak Nathan untuk sebagai dosen mata kuliah tersebut, ya mungkin tidak 16 kali, 1 kali atau 2 kali misalnya gitu. Harapannya seperti itu, ada kerjasama lanjutan ya Pak Nathan ya, ada komunikasi lanjutan lagi kita, dan mudah-mudahan siapa tahu suatu saat nanti kita bisa ketemu langsung dan bisa kuliah langsung dengan Pak Nathan di Universitas Bengkulu. Amin. Ya, Amin. terima kasih. Banyak, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Nathan. Kemudian ini ada sertifikat dari panitia untuk Pak Nathan, dari kami untuk Pak Nathan. Kemudian untuk sertifikat kedua ini kami sampaikan kepada Bapak Insinyur Win Rizal ME. Terima kasih banyak juga Pak Win atas materinya hari ini Pak, luar biasa ya. Kerjasama sudah ada rintisan ya Pak, mudah-mudahan ini tinggal pelaksanaannya lagi. Insya Allah mahasiswa-mahasiswa kita semangat, dan bagaimana kita mengintegrasikannya nanti kegiatan-kegiatan di BPS dalam kurikulum MBKM nantinya. Terima kasih banyak Pak, dan semoga sukses juga ya Pak sudut statistik kita nantinya di jurusan Matematika Bengkulu. Baik, terima kasih banyak Pak Win. Ini juga sekalian menyerahkan sertifikat sedikit dari kami untuk Pak Win. Kemudian sertifikat ketiga, ini ucapan terima kasih banyak juga kepada Pak Bagus. Kalau Pak Bagus, alhamdulillah udah beberapa kali ke Bengkulu ya Pak. Nah, mudah-mudahan insya Allah materi yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi sangat bermanfaat, menginspirasi kita semua, dan insya Allah menjadi bahan nantinya baik dalam perkuliahan maupun kegiatan penelitian. Terima kasih Pak Bagus, Pak Win, terima kasih, dan juga Pak Nathan, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Mulia. Sama-sama Pak. Terima kasih Bu Mulia. Sama-sama Pak Win. Terima kasih banyak Bu Mulia. Sama-sama Pak Nathan, terima kasih banyak. Ladies and gentlemen, this is the end of the questions and answer session. Thanks to those who had actively participated. Hadirin sekalian, akhirnya kita telah sampai pada sesi terakhir dari acara konferensi utama bersama narasumber. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. As the Master of Ceremony, representing Mathematics and Science Faculty, we would like to say thank you to Dr. Nathanael Karyanto as an Assistant Professor of Sangkyuan University. And we would like to say thank you to Insinyur Win Rizal ME as the Chief of BPS Statistics of Bengkulu Province. And we would like to say thank you to Dr. Bagus Satono as Lecturer in Statistics and Data Science at RTB University. And we would like to say thank you to all the audiences. May what we had conducted today be useful for us. And once more, I would like to say thank you for joining this special event. I hope we will meet again in another opportunity. Peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan room. Bagi pemakalah, akan segera memasuki room paralel. Perhatian bagi seluruh pemakalah yang ingin menyaksikan dapat bergabung pada sesi paralel yang akan dimulai pada pukul 13.00 dengan menambahkan kode ruang yang ingin dituju di depan nama peserta. Jadwal sesi paralel sudah dibagikan pada ruang chat Zoom. Dan di akhir acara akan diumumkan pemakalah terbaik, poster terbaik, dan artikel terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Stay tune. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak Win. Terima kasih Pak Julian. Ya oke, sama-sama Pak. Pamit ya. Pak Nathan, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Julian.
Sama-sama. Pak Nathan. Terima kasih Pak Yulian. Salam kenal Pak Bagus. Sama. Iya, Pak. Salam. Salam.